Halo guys, welcome back to For Your Life channel. Kenapa di video kali ini aku kipas-kipas pakai uang? Karena aku akan membagikan tips bagaimana sih cara mengirim dan juga menerima uang dari luar negeri. Untuk kamu yang penasaran, jangan lupa nonton terus videonya, no skip-skip. Untuk kamu yang baru gabung di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan like video yang aku share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum aku mulai tipsnya, aku pengen tanya dulu dong, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kalau keluar pakai masker, cuci tangan, dan juga hindari kerumunan. Karena kalau bukan kita yang memutus rantai virus corona ini, siapa lagi? Semua dimulai dari diri kita sendiri. Oke, langsung aja yuk kita mulai tipsnya. Nah, ada 3 cara nih untuk mengirim dan menerima uang dari luar negeri yang bisa dibilang lumayan fenomenal atau sudah banyak orang yang menggunakan fasilitas ini. Yang pertama yaitu Western Union. Siapa sih yang nggak tahu Western Union? Western Union ini sudah ada sejak 1800-an, tahun 1800-an kalau tidak salah, dan negara asalnya yaitu Amerika. Correct me if I'm wrong. Yang kedua yaitu MoneyGram, dan yang ketiga baru-baru ini yang banyak dan sangat mudah digunakan yaitu TransferWise. Nah, jadi kita mulai aja yuk bahas satu-satu. Yang pertama, bagaimana sih cara mengirim dan menerima uang lewat Western Union? Untuk mengirim, si pengirim cukup datang ke kantor Western Union atau bank manapun yang bekerja sama dengan Western Union. Atau karena sekarang zaman digital, dia juga bisa mengakses website Western Union-nya langsung. Nah, data apa sih yang dibutuhkan untuk si pengirim? Yang pertama adalah identitas diri penerima, dari mulai nama lengkap, alamat, semuanya itu harus diisi oleh si pengirim. Cukup itu saja. Menurut aku inilah keunggulan dari Western Union, karena in case kamu nggak punya akun bank manapun di Indonesia atau di negara kamu tinggal sekarang, jadi Western Union ini bisa juga diambil tanpa kita mempunyai akun bank. Jadi cukup diisi nama penerima, alamat, itu saja. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai akun bank, harus diisi juga nama bank dan juga nomor rekening seperti itu. Setelah semua nama penerima dan juga identitas penerima lengkap diisi oleh si pengirim, jadi nanti tinggal masuk saja nominal berapa yang akan dikirim, dan juga cost-nya itu berbeda dengan uang yang dikirim. Jadi tidak ada potongan saat si penerima menerima uang tersebut. Sekarang bagaimana sih cara menerimanya? Kalian pastikan bahwa uangnya memang sudah bisa dicairkan. Biasanya prosesnya sekitar 1 kali 24 jam, correct me if I'm wrong. Jadi kalian tinggal datang ke yang pertama, yaitu bisa datang ke minimarket kayak semacam Indomaret. Yang kedua yaitu ke Pos Indonesia. Yang ketiga, menurut sepengetahuan aku, bank yang kerjasama dengan Western Union itu ada Bank Syariah Mandiri, Bank BCB, dan juga kalian bisa datang ke kantor Western Union langsung atau di bank manapun yang bekerja sama dengan Western Union. Setelah kalian datang ke kantor-kantor tersebut, kalian nanti akan diminta untuk mengisi form pencairan uang. Pertama, kalian harus punya dan harus tahu nomor MTCN atau Money Transfer Control Number. Nah, aku akan share gambarnya di sini seperti apa sih nomor MTCN dan seperti apa form bukti pengiriman uang lewat Western Union. Nah, jadi nomor MTCN-nya itu berjumlah 10 digit. Setelah itu, data yang harus diisi selanjutnya, identitas pengirim, dari mulai nama, alamat pengirim, negara pengirimnya, dan juga jumlah uang yang sudah dikonversikan ke rupiah itu berapa. Itu saja. Jadi setelah kalian selesai untuk mengisi form tersebut, jadi kalian tinggal menyerahkan formnya dan juga menyerahkan fotokopi identitas diri kalian dan juga aslinya. Setelah itu proses sekitar 10-20 menit. Setelah itu voila, kalian bisa belanja. Canda belanja. Jadi semudah itu prosesnya. Nah, bagaimana sih kalau misalkan si pengirim mengirim langsung ke akun bank kita? Jadi prosesnya sekitar 1 jam atau mungkin akan lebih lama daripada itu.
Jadi kalian tinggal minta bukti form pengirimannya aja dari si pengirim. Setelah itu mungkin kalian bisa cek berkala akun bank kalian, atau mungkin nanti ada notifikasi jika si pengirim mencantumkan email kalian, nanti akan ada notifikasi lewat email bahwa uang sudah sampai di rekening kalian. Let's move on to number 2, yaitu lewat MoneyGram. Prosesnya dan juga persyaratannya hampir sama dengan Western Union tadi. Jadi si pengirim cukup datang ke MoneyGram-nya langsung atau ke bank-bank yang memang bekerja sama dengan MoneyGram atau lewat websitenya. Data yang dibutuhkannya pun sama seperti Western Union tadi, yaitu data diri lengkap si penerima, negara dan yang lainnya, dan fee-nya juga atau cost-nya juga ditanggung oleh si pengirim gitu. Untuk menerimanya bagaimana nih? Untuk MoneyGram ini setahu aku bank yang bekerja sama BCA, atau mungkin ada beberapa bank lagi yang bekerja sama, tapi setahu aku BCA. Dan juga kita tahu BCA sudah ada di mana-mana, jadi mudah lah ya. Prosesnya kalian datang ke bank BCA-nya langsung, mengisi form pencairan uang, kurang lebih sama seperti Western Union. Jangan lupa kalau dalam MoneyGram itu reference number itu jumlahnya adalah 8 digit. Nah, di sini aku akan share gambarnya. Nah, setelah itu prosesnya hampir sama seperti Western Union. Setelah 10-20 menit atau bahkan kurang daripada itu, kalian bisa menikmati, kalian bisa mencairkan uang tersebut gitu. Kalau MoneyGram aku kurang tahu apakah bisa juga mencairkan atau mengirim lewat akun bank Indonesia kita. Kalau misalkan kalian tahu bisa komen di bawah. Oke, sampai lagi tadi opsi yang ketiga, yaitu lewat TransferWise. Ini khusus bagi kalian yang mempunyai akun bank di Indonesia. Kalau misalkan kalian tidak mempunyai akun bank, kalian bisa menggunakan antara Western Union atau MoneyGram tadi. Nah, bagaimana sih cara mengirimnya? Jadi yang pertama, si pengirim hanya cukup menginstal aplikasi TransferWise di App Store atau di Play Store. Setelah itu, si pengirim hanya cukup mengisi data dirinya, yaitu namanya, alamat asal negara, currency, dan juga akun banknya. Setelah itu data penerima yang harus diisi, yaitu nama lengkap. Yang kedua, alamat email. Menurut aku alamat email ini wajib diisi, karena kenapa? Karena notifikasinya yang kita dapat lewat email. Jadi kalau misalkan si pengirim lupa untuk mengisi emailnya, nanti kita harus cek akun bank kita secara berkala gitu, apakah uangnya udah sampai atau enggak gitu kan, yang menurutku wasting time banget gitu. Jadi kalian harus bilang ke si pengirim untuk mengisi alamat email kita. Yang ketiga yaitu otomatis nomor rekening kita. Yang keempat, akun bank kita. Kalau misalkan akun bank kita tidak ada dalam list, misal akun bank kita syariah dan tidak ada listnya di situ, cukup memilih nama akun bank induk kalian aja. Contohnya, kamu punya akun bank di BNI Syariah, tapi di opsinya tidak ada BNI Syariah. Jadi kalian cukup memilih akun bank induk, yaitu BNI-nya saja. Nanti otomatis akan masuk uangnya rekening kita, asal nomor rekening tidak salah. Jadi itu aja syarat-syaratnya. Setelah itu biasanya prosesnya 1 kali 24 jam atau kurang dari itu pun sudah sampai. Jadi tergantung, ada beberapa case yang memang sampai 2 atau 3 hari, tapi biasanya kalau misalkan sampainya lebih lama, itu ada beberapa data yang memang mungkin nggak salah gitu. Nah, kalau dalam TransferWise ini nominal cost-nya itu akan ditanggung oleh si penerima. Misal si pengirim mengirim $100 ke penerima, jadi uang yang kita terima itu nggak full $100 gitu. Jadi nanti uang yang diterima akan dipotong cost dari pengiriman uang tersebut. Sampailah kita di penghujung video ini. Itulah ketiga opsi yang bisa kalian pilih untuk mengirim atau menerima uang dari luar negeri. Menurutku ketiga metode ini mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing, jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian sendiri. Tapi dari ketiga opsi itu, satu hal yang menjadi syarat wajib atau mutlaknya pengiriman ini akan sukses, yaitu adalah si pengirim mempunyai uang untuk dikirim.
Jadi kalau misalkan si pengirim tidak ada uang untuk dikirim, ya bagaimana kita bisa menerima uang itu? Oke, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman atau kerabat kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Itu saja. See you next video. Assalamualaikum.